Renungan singkat pagi ini saya beri judul Rahasia Cinta yang Kudus. Saudaraku, mari kita berdoa mengawalinya. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah. Terima kasih untuk napas hidup. Terima kasih untuk apapun yang Kau beri. Perlindungan-Mu sepanjang kawal malam pagi ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar. Roh Kudus, ambil alih hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, hanya kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba dengan hikmat, otoritas, wibawa ilahi. Urapan-Mu memenuhi hamba, mengurapi hamba. Dan biarlah mulut bibir hamba, semuanya Engkau kendalikan hanya untuk perpanjangan lidah-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami, mengurapi kami, dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu tutup bungkus acara ini dengan kuasa darah Kristus dan setiap penghalang dipatahkan, dihancurkan dengan kuasa darah Kristus. Berfirmanlah, kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Kami menjadi pelaku, bukan hanya pendengar, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik kuasa salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi saudara-saudari semuanya. Hari ini saya ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan yang terkait dengan pernikahan. Di mana kita sering menjadi saksi atas sebuah perjanjian kudus di hadapan Allah, saudara. Saya sangat bersyukur bisa membagikan tentang renungan ini yang tentu akan selalu menjadi evaluasi dan tentu juga sangat memberkati. Jadi saya sangat bersyukur diberi kesempatan ya untuk memberitakan firman Tuhan terkait dengan pernikahan yang sangat sakral di momen yang sangat sakral. Ya saudara, saya berdoa Tuhan berbicara kepada setiap kita lewat firman ini yang bisa membuat kita semakin dekat di dalam Tuhan dan semakin bertumbuh lagi dalam iman. Saudara, saya ingin memulainya dengan pantun. Saudara suka sekali saya dengan pantun. Kalau cinta sekedar rasa, ia cepat pudar. Tapi kalau cinta dari salib, ia kekal dan besar. Hari ini bukan sekedar bersatu karena suka, tapi karena panggilan Tuhan yang membawa kita. Saudara, saya ingin membawakan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Saya beri tema rahasia cinta yang kudus. Kenapa saya buat sebagai rahasia? Saudara, kuncinya di ayat 32. Paulus mengatakan rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dengan kata lain, saudara, pernikahan ini bukan hanya soal dua orang yang sedang jatuh cinta, saudara, tetapi ini mencerminkan sesuatu yang jauh lebih dalam hubungan Kristus dan gereja. Pertama, saudara, ada rahasia yang pertama untuk cinta yang kudus, karena ini dasar pernikahan yang kudus, saudara. Pertama, saudara, tentu pondasinya adalah kebenaran firman Allah, di mana Kristus yang sebagai senternya, pusatnya, dan segalanya. Tapi cinta yang kudus adalah cinta yang akan membuat pernikahan tidak sekedar bertahan, tapi bertumbuh. Cinta yang kudus itu cinta yang pertama, dia rela menyerah atau menyangkal diri. Saya jadi ingat firman Tuhan yang berkata, barang siapa yang mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dalam pernikahan sebenarnya juga, bukan berarti kita pikul salib ya, bukan suatu penderitaan, bukan. Tapi ada saatnya kita harus rela, menyerah, dan menyangkal keinginan kita, saudara. Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini kuncinya, supaya pernikahan langgeng. Yang di pertama sekali dikatakan, di sini sebenarnya saling, saudara. Saling mengasihi,
saling menghormati kalau kita rujuk ke bahasa aslinya ya saudara. Cinta yang kudus itu selalu mengandung unsur pengorbanan di dalamnya. Kasih Kristus kepada gereja bukan kasih yang mencari kenyamanan, melainkan kasih yang rela menderita, saudara. Pernikahan yang kudus bukan tentang siapa yang dominan, siapa yang menang, siapa yang lebih benar, tapi siapa yang lebih dulu mengalah demi kasih. Saya suka sekali seorang pendeta Billy Graham. Siapa yang tidak kenal Billy Graham, saudara? Saya kenalin dulu ya. Billy Graham itu penginjil besar. Dia dari Amerika. Dia tidak pernah diperbolehkan di Indonesia, saya tidak tahu kenapa. Tapi mungkin karena dia sangat militan, saudara. Nah, istrinya bernama Ruth Graham. Dia pernah ditanya oleh wartawan. Mungkin kita semua juga punya gambaran yang sama seperti wartawan ini dan setiap orang, saudara, kalau sudah namanya pendeta, pastilah keluarganya bahagia. Saya mau katakan, saudara, saya juga ya yang sebentar lagi akan ditabiskan jadi pendeta. Kehidupan pendeta dan hamba Tuhan juga pergumulannya sama. Setiap orang itu sama, saudara. Jadi jangan pikir kalau pendeta, wah ya memang pendeta dituntut harus jadi teladan ya. Tentu itu wajib, saudara. Nah, ada hal yang mengejutkan dari kisah Billy Graham dan istrinya Ruth ketika ditanya, Ruth, apakah Anda dan Billy dulu pertama kali pernah berpikir ingin bercerai? Saudara, wah, dia sudah jadi hamba Tuhan sebelum menikah. Dan dia pasti mencari perempuan yang baik. Ya, yang mirip-mirip lah kayak dia gitu. Hamba Tuhan juga biasanya begitu supaya lebih sepisi, saudara. Ternyata yang namanya bercerai, saudara. Ini kok baru nikah udah langsung bilang-bilang bercerai. Nah, saya harus menceritakan yang pahit-pahitnya dulu, saudara ya. Nanti sebentar lagi nih dua pengantin akan bulan madu, saudara. Madunya cuma sebulan, namanya makanya bulan madu. Tapi bukan berarti tidak demikian menurut saya. Jadi kita balik ke kisah si Billy Graham dan Ruth ini. Ruth menjawab dengan senyum, saudara. Mungkin wartawan pasti berpikir, oh pasti nanti si Ruthnya bilang, Allah, saya kan hamba Tuhan. Kasih itu sabar. Mungkin jawabannya alkitabiah banget gitu ya. Tapi Anda tahu apa yang dijawab oleh Ruth? Cerai. Tidak membunuh katanya. Mungkin, tapi bukan cerai, saudara. Jadi karena mungkin sama-sama tahu bahwa nggak ada perceraian. Tapi kalau mau nikah lagi ya harus mati satu-satu pasangannya begitu ya. Jadi ini bukan hanya mau cerai saya. Saya sekalian mau bunuh dia biar sekalian saya bisa ganti pasangan. Intinya begitu, kasarnya begitu, saudara. Ini membuat semua orang tertawa. Siapa nggak kenal Billy Graham yang menyala-nyala tentang rasa cinta, kan misalnya dia nanti bawa khotbah ya, Yohanes 14 ya kan, karena begitu besar dan ternyata dalam rumah tangga istrinya sendiri mau bunuh dia, saudara. Bisa bayangkan padahal istrinya juga orang Kristen, saudara. Nah, semua tertawa, tapi ini menyimpan kebenaran yang dalam, saudara. Tahukah Anda? Cinta tidak selalu terasa manis. Mungkin saat ini pacaran, saudara. Saya masih ingat teman saya, saudara, ya. Ini bukan nakut-nakutin, ini gimana sih kok pernikahan begini, gitu ya. Tidak. Tapi saya harus bilang pahit-pahitnya dulu, saudara, di depan, saudara. Dan ini juga evaluasi bagi kita yang sudah menikah. Bukan berarti saya nggak punya masalah, saya punya. Ketika saya memutuskan ingin melayani Tuhan, saya dari sekuler, saudara. Di situ banyak gejolak dalam rumah tangga kami bersama suami. Hampir saja berkali-kali itu keluar dari mulut saya dan saya meminta ampun, berkali-kali meminta ampun. Dan bahkan kalau saya membuat khotbah itu saya diserang. Bagaimana dulu suami saya membuat suatu kesalahan dari kesepakatan yang kami buat, saudara. Tapi suami saya berulang kali meminta maaf dan saya selalu merasa saya paling benar, saudara. Lalu sampai firman ini ada dan saya menangis, saudara. Bukan soal siapa yang benar. Itu seperti mendayung perahu. Kita dalam perahu yang sama. Mungkin suami kita bisa salah, mungkin istri kita bisa salah. Tapi kita nggak bisa saling satu mendayung ke sana, satu mendayung ke sini. Kita sama-sama capek, tidak mencapai tujuan. Perahunya juga lama-lama rusak, tenaga kita habis, saudara. Ternyata itu dialami oleh setiap orang, setiap rumah tangga. Tapi kabar baiknya setiap kita memang diizinkan mengalami proses. Karena memang hanya itu yang membuat kita dewasa.
Cinta tidak selalu terasa manis. Ada kalanya pahit, tapi cinta yang kudus tahu cara untuk tetap tinggal, meski hati ingin menyerah. Meski ku tak akan menyerah. Berapa kali saya ingin menyerah? Mungkin suami saya juga sama-sama gitu, saudara ya. Jadi bukan hanya saya, dia juga ingin menyerah sama saya. Jadi saya harus jelaskan saya saja jadi contoh, saudara ya. Saya jelaskan bahwa saya orang Batak gitu ya, saudara ya. Suami saya Wongjo. Jadi kalau saya sama dia latar belakang semuanya sangat jauh berbeda. Ya, kekeluargaannya berbeda, semuanya berbeda. Ternyata dia juga membawa luka ke rumah tangga. Saya juga membawa luka saya, saudara. Sampai di satu titik saya menangis. Harus ada yang mengalah. Dan itu yang harus ada yang dewasa, saudara. Cinta tidak selalu manis. Ternyata seorang hamba Tuhan yang besar, istrinya bisa bilang, saya bukan mau cerai aja, saudara. Saya mau bunuh dia supaya saya bisa kawin lagi. Mungkin seperti itu bahasa kasarnya. Tetapi yang mau kita pelajari saat ini, saya bukan nakut-nakutin di dalam rumah tangga. Nanti saya dimarahin lagi ya, saudara ya. Tapi saya mau katakan, justru masalah itu akan membuat cinta kita makin erat. Ya, cinta kita makin makin kuat. Badai itu kadang membuat orang yang ada dalam perahu itu semakin bersatu, saudara. Jadi itu tergantung bagaimana kita meresponnya. Ya, saudara. Saya pernah ada dalam titik emosi mengucapkan kata cerai, cerai kepada suami saya. Lalu saya nangis, saya sadar. Sampai sekarang, tapi saya tidak akan mau katakan itu lagi, saudara. Saya pernah mengatakannya, padahal waktu saya belum menikah, saya sudah diperlengkapi. Jangan pernah ucapkan kata cerai. Tapi itu pernah keluar dari mulut saya. Tapi selalu ada kasih karunia. Saya mau katakan, saudara, saat ini kita akan menyaksikan. Mungkin dalam pacaran, wow, manis sekali. Tapi yang menajamkan saya, banyak hal yang menajamkan saya adalah suami saya. Dia pernah ingin menyerah dengan saya. Apalagi saya ingin menyerah dengan dia, apalagi kalau long distance, saudara. Itu perlu bukan hanya suami yang kuat, istri juga harus kuat, saudara. Istri yang paling kuat harus sebagai topangan, menopang. Justru dalam pernikahan, setiap kita, ini juga evaluasi, karena tidak ada yang selesai belajar dalam namanya pernikahan, dalam namanya keluarga. Tidak ada yang mau selesai. Mau dia nulis buku paling spektakuler tentang keluarga, dia harus tetap selalu belajar sampai kita selesai. Masalah membesarkan anak, segala sesuatu. Kita akan banyak belajar di dalam dan masing-masing kita akan berbeda menghadapinya. Tetapi yang saya mau katakan, kita tetap punya Tuhan yang sama, yang kuasanya lebih besar dari apapun. Saya masih ingat bagaimana saya punya keluarga, makanya saya malas jodoh-jodohin, saudara ya. Saya tiba-tiba diminta yang harus perfect ya sama keluarga saya. Jodohin dong, saya kasih yang perfect. Walaupun saya tahu ini kayaknya selengean gitu ya, saudara. Dan ternyata cerai. Dan bahkan yang prianya sudah menikah, saudara. Dan ini menjadi pro kontra. Dulu orang Kristen sangat sakral dengan pernikahan. Sangat-sangat sakral. Tapi sekarang itu seperti sudah pudar, saudara. Aduh, mungkin juga ada orang yang teladan ya, yang suka bilang firman Tuhan, tapi ternyata dia, ya kita tidak mau menghakimi siapapun, saudara. Kita masing-masing berhadapan sama Tuhan. Tapi yang mau saya katakan, saudara, rahasianya adalah cinta yang kudus menyerah. Banyak yang berselingkuh, perselingkuhan mungkin yang paling menyakitkan, saudara. Ternyata tidak, bukan hanya perselingkuhan yang membuat perceraian, saudara. Ini mau pernikahan kok bicara perceraian. Karena nanti ini yang akan realistis Anda hadapi. Saya nggak perlu banyak bicara, saudara. Ya, tapi mungkin saat ini, ya namanya saya juga udah pernah ada di fase itu ya. Suami saya selalu mengagumi saya. Dia akan SMS saya, ini, ya terima, mau saya semprot dia terima, gitu ya, saudara. Tapi kalau udah di dalam, wah dia berpikir saya sudah mendapatkan wanita ini. Ya, dia tidak jaga bodinya, tapi saya jaga body gitu, saudara ya. Mungkin pria, ah aku kan sudah menikah. Saudara, itu butuh namanya menyangkal diri. Saya mengupasnya dalam ini. Cinta yang kudus itu tidak menuntut, tapi menyerahkan. Saya sering menyuntut. Saya mungkin merasa, Papa harusnya begini dong, begini dong. Saya kan udah begini.
Ada saatnya kita mengkomunikasikannya, karena kalau dipendam juga, bisa meledak, saudara ya. Cinta sejati itu bukan lari saat luka, tapi itu menetap. Berkali-kali saya menangis karena berbeda sekali, saudara. Saya Jawa, suami saya Jawa yang sangat keraton, saya Batak yang sangat to the point. Tot, 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 tot. Saya itu sangat tegas. Nah, bisa lihat dengan cara saya bicara dan to the point. Nggak bisa ke sana ke sini dulu. Kalau ya, ya, tidak, tidak, ya. Ya, kalau misalnya dalam pacaran, saya mencintaimu deh. Ada pertanyaan. Nggak bisa basa-basi gitu, saudara. Tapi saya belajar dari suami saya. Kita bisa semuanya. Asal kita mau belajar, saudara. Itu namanya kasih. Kadang saya harus menyangkal diri saya. Karena Yesus juga, kita mengikut Yesus, kita perlu memikul salib, menyangkal diri. Maksudnya bukan kita pikul-pikul salib secara fisik, saudara. Yang kita mau, tapi kadang kita harus urungkan untuk kebersamaan, saudara. Saya begitu ingin karir saya kembali, tapi suami saya sudah jauh. Saya harus mengalah soal karir, dan biasanya istri yang dituntut untuk mengalah dengan karir. Kecuali suami memang sudah sepakat, siapapun itu bukan berarti harus istri ya, saudara ya. Saya juga harus fair di sini ya. Kadang bisa juga ada dalam beberapa rumah tangga istrinya yang malah jadi sumber penghasilan, saudara. Tapi mereka sudah sama-sama sepakat. Jadi itu nggak masalah juga gitu. Nggak selamanya harus suami, selamanya harus istri. Kalau istrinya yang jauh lebih besar income-nya dan suami bisa menalangi itu kesepakatan, saudara ya, kesepakatan. Tapi cinta yang kudus itu tidak menuntut, tapi menyerahkan. Ini yang pertama. Tidak menuntut saja. Saya dulu menuntut, menuntut, menuntut. Mungkin kalian akan saling menuntut. Tapi yang mau katakan, untuk pertumbuhan itu. Cinta sejati itu. Rahasia cinta yang kudus dari pernikahan yang kudus. Seperti hubungan Kristus dan jemaat, saudara. Pertama, dia menyerah. Demi kekasihnya dia menyangkal. Saya masih ingat suami saya bisa saja pulang. Tapi demi saya dia rela mengantar jemput saya. Nah, kalau sekarang udah menikah, mungkin sebelum menikah dia rela. Saya berdoa kita semua, tidak hanya sebelum menikah, rela nunjuk-nunjuk itu, tapi itu menjadi karakter kita yang memang melindungi istri kita. Demikian juga istri menghormati suami, melindungi juga saudara ya. Bukan hanya itu saling sebenarnya kalau kita ke merujuk. Jadi kalau menghormati bukan hanya istri sebenarnya, saudara banyak yang salah kaprah. Kamu tunduk kamu sama suami. Sebenarnya itu saling. Suami juga menghormati istri, istri menghormati suami. Suami juga layak untuk mendapat perlindungan dari istri, itu saling. Tetapi yang jadi otoritasnya di sini adalah laki-laki. Saudara, yang pertama ini cinta, yang kudus ada yang rela menyerah, yang tidak menuntut tapi menyerahkan. Cinta yang kudus. Yang kedua, rahasia cinta yang kudus adalah cinta yang tentu menguduskan dan menumbuhkan. Apa maksudnya menguduskan, menumbuhkan? Kuncinya di ayat 26 sampai 27. Kristus mengasihi jemaatnya bukan hanya agar diterima, tetapi yang kudus supaya, ya saudara, dibersihkan. Supaya jemaat juga dibersihkan, ya dikuduskan, ya. Ini maknanya, supaya jemaat dibersihkan, dikuduskan. Jadi ini luar biasa ya, saudara ya. Apa yang bisa menguduskan dan membersihkannya? Tentu hanya firman Allah, bukan kita, saudara. Cinta yang kudus tidak membiarkan pasangan tetap dalam kelemahannya. Jadi itu sama. Saya menerimamu apa adanya. Tapi saya tidak akan membiarkanmu apa adanya. Itu buat anak-anak kita. Kita harus terima anak-anak kita. Tapi kita tidak akan biarkan dia begitu-begitu saja. Demikian juga dengan pasangan. Cinta itu harus mendorong, membentuk, menegur dengan kasih agar keduanya bertumbuh. Ingat, keduanya bertumbuh. Jangan hanya pikir saya ya, saya ini kepala ya. Kamu udah gak usah kerja lagi ya, gak tumbuh. Udah di dapur, di kasur, udah begitu aja. Tidak, saudara. Baik laki-laki, baik perempuan, karena semua sama di hadapan Tuhan. Sama-sama bertumbuh. Jangan sampai setelah menikah, yang dia dulunya ceria, yang dulunya dia punya ide kreativitas, ternyata setelah menikah dia kayak tertekan batin. Berarti there is something wrong, saudara. Ada yang salah kalau demikian, saudara. Kalau tidak bertumbuh, berarti ada yang salah. Karena yang namanya kedewasaan, kita kan juga intinya
umur itu tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Kalau seseorang tidak tumbuh sama sekali, tidak ada perubahan, berarti ada yang salah. Baik dari luar atau dari dalam. Tapi itu paling penting dari dalam, saudara. Ya, mungkin kita dihalangi suami membatasi ini. Ya, saya dibatasi karena saya punya anak kecil. Tapi tujuan suami saya baik. Kamu itu pelayanan perempuan. Pertama memang anak-anaknya, keluarganya, saudara. Tapi bukan berarti dia nggak bisa berkarir. Di sini kebesaran hati seorang pria. Dia harus bertumbuh. Ada istilah nanti, saudara. Di balik suami yang sukses, ada istri yang sukses, yang kuat, yang menopang, yang mendukung. Tetapi di balik istri yang sukses ada suami yang stres. Nah, ini kenapa suami bisa stres kalau istri lebih lebih sukses, lebih besar penghasilannya? Seharusnya itu tidak masalah mau istri lebih besar. Nah, tapi istri juga jangan sombong kalau Anda lebih besar. Karena penghasilan Anda, penghasilan bersama. Ini harus dipahami, saudara ya. Maksudnya kita itu bertumbuh. Jadi jangan sampai dia tuh nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana, nggak boleh ini itu. Kamu kan udah istri saya, seperti itu. Tidak, suami istri harus punya kebesaran hati. Pasangan harus sama-sama bertumbuh. Tapi itu paling penting dari dalam, saudara. Kalau kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hubunganmu pun akan baik dengan siapapun. Saudara, ada kisah tentang pasangan lansia ya, saudara ya. Jadi cinta itu mendorong, menegur, membentuk. Jadi seseorang yang dia setelah menikah dia lebih matang, saudara. Saya itu buahnya bisa dilihat orang. Makanya jangan sampai Anda salah pilih pasangan itu yang paling menyedihkan. Keluarga yang dibentuk ini supaya kita bisa merasakan surga di dunia. Tapi bisa menjadinya keluarga jadi neraka kalau kita salah. Nah, ini masih ada kesempatan nih. Coba dipikir-pikir dulu ini. Ini bercanda ya, saudara. Saudara, bukan hanya diterima. Saya mau menyampaikan kisah yang menyentuh dari pasangan lansia. Mereka tuh udah menikah 50 tahun. Bayangkan saudara saya baru ya 11 tahun sama suami saya 2013 ya. Mau 12 tahun. Nggak terasa loh saudara ya, nggak terasa. Tiba-tiba udah 12 tahun aja ya. Pertama nanti happy-happy 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Tapi menurut saya itu tergantung bagaimana kita menikmati setiap keadaan di titik di mana kita berada. Perjalanan ini panjang, nikmati perjalanan itu. Syukuri setiap proses, syukuri Anda ada sampai titik ini, syukuri betapa selalu Tuhan tolong. Kalau Tuhan tolong hari kemarin, pasti Dia akan tolong kapan saja, saudara. Itu yang menjadi dasarnya. Ini setiap pagi suaminya buat istrinya secangkir kopi, saudara. Walau dia tuh udah gemetar gitu ya. Tapi ada yang menyentuh ketika ditanya. Seharusnya kan istri yang buatin kopi ya. Biasa nih suami semuanya istri, pokoknya yang meladeni dapur, nanti istrinya udah kerja, dia pulang-pulang juga harus beresin rumah, nanti bilang, aku kan ini laki-laki, gak bisa aku beres-beres begini, kamu ini kemana aja, seakan-akan semua itu perempuan, saudara. Memang betul, tapi saya harus mengatakan ini, saudara, itulah kasih. Jadi keduanya saling merasakan, ya. Saya pernah merasa di posisi itu sampai kami mengikuti pernikahan dan itu ternyata tidak, saudara. Bukan berarti semua perempuan, saudara. Nanti dia udah kerja, dia yang kerja, dia yang jadi tulang punggung, dia juga yang jadi pembantu. Hanya karena saya kan laki-laki, saya kepala keluarga. Justru pemimpin itu hati hamba. Pemimpin itu melayani, saudara ya. Ini teladan dari seorang lansia sudah 50 tahun, tapi dia selalu membuatkan kopi buat istrinya. Karena setiap hari aku masih belajar mencintainya. Dan aku ingin dia tahu cinta ini terus bertumbuh, saudara. Kita nanti menikah nggak selesai. Oh, aku udah menikah ya, udah selesai. Aku udah punya anak ya, udah selesai. Nggak ada. Sampai kita mati, kita akan terus belajar yang namanya segala sesuatu. Untuk didewasakan. Di dalam pernikahan tidak ada yang namanya sudah selesai belajar. Terus kita belajar. Menjadi orang tua tidak ada yang namanya sudah lulus jadi orang tua.
Terus kita belajar jadi orang tua, saudara. Karena zaman juga berubah begitu cepat. Jangan pikir, saya sudah 20 tahun loh mengembangkan suatu sekolah, saudara. Saya ada pernyataan yang angkuh sekali, saudara. Ya, tapi tidak mau mendengar nasihat karena berpikir loh, saya loh, anak saya ini berhasil saya buat. Ini saya sudah 20 tahun ngajar-ngajar begini. Ya, yang mau saya katakan setiap anak berbeda, apalagi kalau bukan anak Anda gitu ya. Jangan semua sama diterapkan gitu ya. Maksud saya begini, kita harus terbelajar terbuka untuk perubahan dan belajar terus dan selalu melakukan improvement, perbaikan-perbaikan. Ya, bila kita balik ke zaman ada namanya Gen Z, Gen X, Gen Alpha, saudara, itu artinya yang lahir tahun baby boomers harus belajar tentang ini, belajar lagi tiap lintas generasi, saudara. Anda nggak bisa sama ratakan semuanya. Cara saya dengan mama saya mungkin ada mirip-miripnya, tapi dengan improvement dan keterbukaan untuk belajar dan perubahan. Itu membuat saya untuk tahu yang kebenaran sesungguhnya, saudara. Mengapa kita tetap melakukannya? Jadi pernikahan itu bukan titik akhir, melainkan awal perjalanan pertumbuhan. Jadi pernikahan akan terus kita belajar. Karena memang nggak ada yang namanya selesai belajar. Karena itulah pertumbuhan. Seperti tanaman, dia nggak selesai sampai ini aja yang nggak naik-naik lagi. Nggak, mungkin kalau dipotong, dia akan tumbuh lagi, dipotong. Nah, jadi saudara jangan hanya bangga sudah menikah. Mungkin pasangan Anda dan Anda semakin serupa dalam Kristus. Itu yang paling penting. Saya mau katakan cinta yang kudus tadi yang pertama tidak menyerah, tidak cinta yang kudus itu tidak menuntut tapi menyerahkan. Dan yang kedua, ya cinta sejati itu bukan hanya bertahan apa adanya, tapi bertumbuh sebagaimana seharusnya. Baik istri harus bertumbuh, baik suami harus bertumbuh, itu berarti pernikahan yang sehat. Dan yang ketiga, tadi kita sudah tahu ya, pernikahan itu bukan titik akhir, tapi awal perjalanan pertumbuhan. Jadi jangan bangga aku udah selesai nih. Enggak, justru di situ mulai untuk saling belajar bertumbuh, saudara ya. Kemudian saya mau katakan yang ketiga, cinta kudus itu cinta yang menyatukan sebagai satu tubuh. Ingat saudara, seperti firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi satu daging artinya satu visi, satu hati dalam iman. Ini bukan sekedar berbagi rumah dan ranjang, tapi berbagi hidup dan saling memahami dalam kelemahan. Saudara, salah satu pasangan Kristen yang saya kagumi adalah Nick dan Kana Pujic. Saudara, ini lahir tanpa tangan, tanpa kaki, saudara. Tapi karena melihat sesuatu yang dunia tidak lihat, dia melihat nih bukan keterbatasannya. Saudara, kalau kita melihat siapa sih yang mau? Mungkin orang tuanya juga nggak akan ngizinin sama yang cacat tangan nggak ada, kaki nggak ada. Tapi mereka berani dan sampai sekarang tetap menjadi inspirasi. Kenapa bisa pernikahan ini menjadi inspirasi bagi pernikahan yang lain? Karena hidup saling memahami dalam kelemahan. Ya, mereka melihat sesuatu yang dunia tidak lihat. Ia melihat hati Nick, bukan keterbatasannya. Dan kini mereka sama-sama melayani Tuhan bersama. Mereka satu tubuh, bukan karena kesempurnaan fisik, tapi karena kesatuan iman. Ini yang luar biasa. Cinta yang kudus bukan sekedar bersama, tapi benar-benar menjadi satu. Menjadi satu tubuh, saudara. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga cinta yang kudus ini? Perkataan yang memberi hidup. Perkataan itu jembatan cinta, pentingnya komunikasi. Hindari kata-kata kasar, saudara. Kita belajar berkata terima kasih, tolong. Itu bukan hanya di sekolah, bukan hanya di kantor, itu dengan pasangan. Terima kasih sayang, tolong dulu sayang. Aku mengasihimu. Kalau salah minta maaf. Maafkan ya. Nah, kadang saya itu kalau salah itu ada orang yang susah minta maaf, saudara.
Tapi itu perlu menyampaikan. Walaupun mungkin kau tahu kau salah, tapi kau nggak mau minta maaf, jaga gengsi. Mungkin yang kau ubah adalah sikapmu, tapi yang mau saya katakan. Dalam pernikahan kau perlu meminta maaf. Baik itu pada anakmu, baik itu nanti pada mertua, baik itu nanti pada siapapun. Bukan hanya dengan tindakan, tapi juga harus ada deklarasi meminta maaf. Jangan hanya menuntut nanti, yang muda dong tahu diri, minta maaf ya. Selalu menuntut yang tua ini menuntut kamu kan lebih muda, kamu hormat sama saya. Kamu yang minta maaf walaupun saya yang salah. Kadang begitu, ada yang begitu, saudara ya. Mungkin Anda nanti akan menghadapi ipar-ipar yang jenisnya begitu. Sampai ada pohon tenang, tak ada pohon, saudara. Wah, ini lidah mertua, ini lidah ipar. Wah, ini kayak menggambarkan ternyata kayaknya oh pernikahan itu malah lebih serem, saudara ya. Lidah ipar, lidah mertua gitu ya, saudara ya. Tapi sebenarnya itu kembali kepada kita. Ya, saya minum dulu. Perkataan itu bisa membangun, bisa juga membunuh. Itu bagaimana? Firman Tuhan sudah jelas berkata, siapa yang suka menggemakannya akan membuang hasilnya. Makanya jangan pernah bilang cerai, cerai, cerai. Nanti beneran kau dicerai. Saya punya sahabat yang seperti ini juga, saudara ya. Dia konseling sama saya. Saya sering konseling ini anak orang yang mau cerai-ceraian ini. Padahal ini pernikahan ya. Tapi saya harus ceritakan. Ini akan jadi modal Anda daripada bersatu saja tapi tidak dipersiapkan, saudara. Satu kata, jangan pernah keluar. Itu betul. Bahkan saya sudah tahu itu sebelum saya menikah, tapi pernah saya lakukan. Namun saya mau katakan, saudara, perkataan saya banyak menyakiti suami saya seperti silet, silet tajam setajam silet. Tapi tujuannya membangun. Besi menajamkan besi. Tapi suami saya mengucapkan terima kasih dia punya istri seperti saya. Dia bahkan bilang sesuatu lelucon yang sebenarnya juga dia mau nyindir saya, saudaranya. Saya bersyukur punya istri saya seperti ini. Sehingga saya tahan di Afrika. Jadi dia pikir saya lebih baik di Afrika daripada dengerin istri saya gitu ya saudara. Saking dia tuh kayak merasa selamat pergi. Karena saya begitu bawel gitu ya. Semuanya harus perfect. Saya kolerik melankolis yang sangat perfect. Dan to the point gitu. Semuanya harus teratur dan tiba dengan suami saya. Ya. Tapi kami sama-sama dominan. Dia dominan, saya dominan. Alfa. Wanita alfa ya. Wanita yang dominan, pemimpin. Ya itu saya ada di situ. Istri suami saya petugas, tapi ada juga katanya nanti dibawa ke tiap istri gitu ya. Tapi sebenarnya itu kembali ya saudara ya. Ketika saya menyadari senternya adalah Yesus dan kita harus bukan hanya sekedar bertahan tapi bertumbuh. Itu artinya ada yang kita sangkal dari diri kita. Termasuk dalam perkataan kita, saudara. Perkataan kita harusnya memberi hidup. Saya sering sekali marah, bawel, banyak mungkin umpatan saya yang membuat suami saya sakit hati, saudara. Tapi kalau tidak ada rasa mengalah dan minta maaf, maka disitulah terjadi perceraian. Perceraian itu hanyalah dua insan karena gengsi-gengsian untuk saling mengampuni. Atau salah satu yang memang udah nggak mau gitu ya, saudara. Kasus teman saya seperti itu. Tapi apapun itu, saudara, itu mendewasakan. Kau akan sangat senang kenapa engkau dapat pasangan ini. Karena dia akan menjadi amplas. Coba lihat pasangannya, saudaranya. Kau yang terbaik, kau amplas terbaik. Nah, jadi saya nggak mau muluk-muluk dalam pernikahan. Dia amplas. Suami saya itu banyak mengamplas saya sampai dia mulus ya. Saya kalau mengamplas artinya apa? Yang kasar jadi mulus. Begitu pula saya banyak mengamplas dia. Wah, sampai dia bilang saya bersyukur punya suami istri seperti dia, tangguh. Kenapa? Saya tinggal, yang paling penting kan saya tinggal. Dia itu setia, kemudian nggak kemana-mana gitu ya. Daripada dia lembut-lembut, nah, saya pernah ngomong gitu ya. Karena suami saya merindukan kelembutan saya dalam berbicara. Saya nggak bisa. Katanya. Lemah lembut itu bukan berarti lemah gemulai, bukan berarti harus iya nun sewu. Nah, ya tapi memang perlu ada intonasi yang lembut. Kapan tahu harus lembut sayang, tahu dong. Nah, dulu saya paling mah, kamu mau atau enggak? Gitu, to the point gitu saudaranya. Ngerti lah maksud saya kan. Nah, tapi sekarang kita menyangkal diri kita untuk pernikahan.
Bukan hanya kita nanti bertumbuh, saudara, tapi kita memang sudah dirancang demikian. Amplas terbaik kita adalah suami kita. Amplas terbaik kita adalah istri kita. Ketika saya melihat suami saya, mungkin dia bukan figur awalnya dulu saya malah berpikir ini bukan dari Tuhan, ini kemarin itu harusnya saya sama cinta pertama saya. Tetapi dalam pernikahan, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, saya banyak menangis, dia juga banyak menangis. Saya pikir cuma saya yang menderita dalam pernikahan ini, ternyata dia juga. Tapi saat kita dipulihkan dan kita sama-sama dalam doa, saudara di sini kita perlu mendoakan. Dan saat Anda mendoakan, Anda istri yang paling peka bila sesuatu terjadi pada suami. Anda suami yang paling peka bila ada sesuatu yang terjadi pada istri Anda. Mungkin saat Anda jauh. Itu kuasa doa. Berdoa, apa-apa berdoa. Doa pribadi lain, doa pasangan setiap hari. Dan saya mau katakan jangan tunggu dulu masalah datang baru Anda berdoa. Anda berdoa supaya nanti seandainya ada masalah atau situasi yang di luar kontrol Anda siap dan Anda bisa berespon benar. Karena kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Anda tidak bisa bilang masalah tidak akan ada karena memang itu diizinkan untuk mendewasakan kita kalau kita punya cara pandang yang benar. Dan itu harus berdoa dan doa itu nggak cukup sekali kan tadi udah ya yang kemarin doa enggak setiap saat Anda berdoa berdoa itu bukan Anda kurang iman, justru Anda sangat beriman karena Anda bergantung pada Tuhan. Saya ingat saya kayak merasa tidak ada kayak sesuatu nggak enak gitu ya saudara ya. Saya berdoa apa-apa saya doa buat suami saya saudara. Ternyata ada sesuatu yang ya kita nggak tahu saudara. Tapi dengan doa itu mencegah supaya tidak terjadi yang lebih parah dan kita bisa menghadapinya dengan cara yang benar bersama Tuhan tentunya. Masalah akan selalu ada, saudara. Jangan tunggu masalah datang dulu baru Anda berdoa. Cinta yang kudus, pertumbuhannya paling dahsyat itu dari altar doa. Bahkan doa yang sederhana pun Tuhan dengar. Tuhan, jagai hatinya hari ini. Itu sangat berarti. Apalagi kalau nanti ada saatnya. Wah, jangan pikir kalau sudah menikah ya, itu godaannya tetap sama, saudara. Kalau Anda main perasaan, bukan main komitmen, saudara. Wow, nanti di kantor, istri Anda sudah berubah, ya. Dia tidak lagi secantik dulu, tidak lagi secantik. Mungkin sekarang ini kita lihat kayak model, saudara. Ya. Ada waktunya wanita, karena proses persalinan, menyusui, tubuhnya tidak lagi sama, saudara. Kalau pria selalu ingin istrinya selalu sama, baik dulu dan sekarang. Sementara seorang istri rata-rata menginginkan, nanti pasti suamiku berubah. Ya, memang dengan doa, suami ada waktunya akan diubahkan Tuhan. Tapi Anda menangis duluan kalau Anda mengharapkan itu, saudara. Jadi doa itu sangat penting dalam keluarga. Apalagi kalau namanya nanti udah punya anak, semua kita bergantung penuh pada Tuhan. Karena itu doakan pasanganmu. Saya selalu mendoakan pasangan saya. Mungkin kami lupa berdoa, selalu ada jam doa bersama setiap hari. Itu menguatkan. Itu yang membuat saya juga, oh iya betul, saya salah di sini. Itu yang paling efektif bila dalam keluarga ada doa bersama, mesbah keluarga, ya mesbah suami istri. Lalu kita memberi ruang untuk bertumbuh, bukan menuntut sempurna. Suami saya mengizinkan saya dalam keadaan COVID, bayangkan saudara. Maka saya memuji kebesaran hatinya. Dia bisa saja melarang saya dan dia punya banyak alasan untuk melarang saya. Ketika saya memutuskan untuk saya mengambil S3 saya, justru ketika saya menyusui bayi saya. Dari segi apapun, saya itu seperti cari gara-gara, saudara. Tapi ketika saya mendapat panggilan itu dari Tuhan, suami saya mendukung. Awalnya dia berat ketika saya berdoa, kami berdoa. Dia memberi saya ruang bertumbuh. Saya berkata, saya stres. Saya dari wanita yang aktif, alfa, dominan, pemimpin, manajer, tiba-tiba jadi ibu rumah tangga. Saudara, menjadi ibu rumah tangga itu sangat sulit, saudara. Jadi siapapun kita di sini, kita ibu rumah tangga semuanya. Tapi yang saya katakan kalau kita punya kerjaan, kadang kita bisa melarikan diri ke kerjaan kita, saudara. Tapi kalau kita terus, yang namanya ibu, ya saudara yang nggak kerja mungkin, saudara. Tapi sebenarnya dia kerja.
dia malah nggak dapat THR, dia nggak dapat bonus. Kalau anak sakit ya yang harus terus on gitu ya saudara ya. Tapi yang saya mau katakan, beri ruang bagi istrimu, bagi suamimu untuk bertumbuh. Jangan hanya menuntut ya sempurna. Kita juga istri jangan, papa nih gajinya dong, masa segini-segini aja tetangga sebelah udah naik gitu ya. Ya, kita suka bandingin, lalu kita tuntut. Tapi biarkan dia bertumbuh, karena pasangan kita bukan malaikat. Ketika saya masih ingat, saya memasang wallpaper banyak sekali di rumah saya yang kecil ya. Rumah saya dulu kecil, oh yang pertama. Jadi itu sebelum saya menikah rumah itu sudah ada. Ketika saya menikah saya merasa oh ya kan saya istrinya jadi saya mau macam-macamin gitu. Saya suka bereksperimen sampai urusan dan mertua ikut campur, saudara. Tapi di sini kami bertumbuh, kami dewasa ketika kami mengungkapkan dengan baik-baik. Komunikasi itu begitu penting, perkataan yang membangun itu begitu penting. Dia memberi saya ruang bertumbuh. Beri saya kesempatan. Saya belajar. Saya sedang bereksperimen, tidak ada orang yang tiba-tiba langsung pinter, saudara. Dulu saya nggak pinter masak, saudara. Tapi dengan saya diberi ruang oleh suami saya, dia menghargai masakan saya, mendukung. Ya sekarang saya kasih aja papa. Biarlah yang masak itu si mbak gitu ya, kalau sudah ada uang. Ya nggak apa-apa juga, tapi yang meladeni kita. Ya kita juga bukan berarti selalu istri ya. Suami juga. Ya masaknya mbak, suaminya sekali sekali kasih gitu ya. Ada ruang untuk bertumbuh bersama. Saya pernah melihat sahabat saya, dia baru lahiran istrinya, dan dia sekolah lagi, saudara istrinya. Dan dia juga baru selesai, suaminya ini baru menyelesaikan sekolahnya. Tapi yang membuat saya menangis, ketika tiba-tiba teman saya ini mau keluar dari meeting, dia bilang, istri saya butuh saya. Ya, ya, ini mungkin dia bisa memprediksi yang ini lebih mana prioritas. Istri saya mau kuliah, saya harus jaga anak, saudara. Saya harus ini. Dia memberi ruang untuk bertumbuh. Saya juga pernah melihat bagaimana saya punya teman, saya dilarang ini, dilarang itu, saya nggak boleh belajar, saya bulannya begini. Enggak, saudara. Kalau kita saling mengasihi, kita sama-sama dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Berilah ruang bagi pasanganmu untuk bertumbuh, jangan hanya menuntutnya. Kalau dia sedang belajar, beri dia ruang, beri dia kesempatan, dukung dia. Jika kita sudah menikah, mungkin nanti madunya cuma 1 bulan, rata-rata 1 bulan sih, kata orang ya. Kalau saya sih sekarang setelah saya melihat masalah, bukan lagi jadi masalah, pelan-pelan, seiring waktu saya belajar. Ada yang makin diem, karena mendem, sudah dari 30 tahun saya pendem, akhirnya cerai gitu ya. Perlu juga dikomunikasikan baik-baik. Ya. Tapi ada yang perlu ditahan, ada yang perlu ditunggu. Kita perlu Roh Kudus menuntun kita, saudara. Dalam pernikahan gak ada yang namanya berhenti belajar. Selalu belajar sampai kita mati. Tidak ada yang namanya sudah lulus jadi suami, lulus jadi istri, lulus jadi... Mau dia konselor pernikahan, mau dia... Ya semua, dia sedang bertumbuh. Tetapi bedanya, dia sudah lebih baik. Improvement akan terus datang, saudara. Hari ini saya bukan hanya mau menyaksikan 2 orang yang akan mengikat janji di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Ini yang paling penting. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan memelihara. Rahasia ini besar dan rahasia itu dipercayakan kepada kita semua. Jalani dengan kasih yang menyerah. Ada pengorbanan di dalamnya. Dan yang menumbuhkan. Pasangan kita harus bertumbuh menikah dengan kita. Dan kita pun bertumbuh ketika kita menikah dengan dia. Karena kita berespon benar. Kalau ada yang mati, karir mati, segala sesuatu mati. Berarti ada yang salah. Karena Tuhan sudah merancang kita menjadi amplas masing-masing. Jalani dengan hati yang menyerah, menumbuhkan, dan menyatukan. Jadi inilah rahasia cinta yang kudus ya, yang bisa kita pelajari saudara untuk membuat pernikahan kita seperti eh, di surga saudara. Keluargaku adalah surgaku. Saya berdoa itu terjadi dan siapapun yang mau menikah, Tuhan jadikan rumah tangga, tempat kasih tinggal, tempat nama Tuhan dimuliakan, tempat generasi ilahi dibentuk.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau punya cinta yang kudus dalam pernikahan kami. Cinta yang saling menyerah, menyangkal diri. Cinta yang menumbuhkan satu sama lain. Dan juga cinta yang rela berkorban. Tuhan tolong kami. Kami mau punya cinta yang kudus ini. Kami mau punya cinta yang menyatukan sebagai satu tubuh, tidak lagi berbeda. Satu visi. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berfirman, tapi firman-Mu akan selalu hidup. Dan kami bukan hanya pendengar, tapi jadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian, Tuhan memberkati.